Sebelumnya di ibadah raya kedua di GBI Grand Permata Niaga, mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Siang hari ini kami datang Tuhan mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya kami memuji muliakan nama-Mu, membawa hati kami lebih tinggi lagi untuk memuji muliakan nama-Mu. Pakai setiap hati kami Tuhan siang hari ini, sebab Engkau layak ditinggikan. Terima kasih. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita nyatakan dari awal. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau bersertaku. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah bersertaku.
syukur, Engkau Allah Immanuel, segala pujian bagi nama-Mu, kami memuji. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian, yes, hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Dengan apakah kasih-Mu Tuhan, halus segala hormat. Kami nyatakan Tuhan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami nyatakan memiliki kuasa-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sebab kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Kami menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kini kami ingin bersuka cita atas kebaikan-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Mari jemaat dengan penuh sukacita siang hari nyatakan bersama. Haleluya, amin.
Shalom sekali lagi jemaat yang dikasih. Selamat siang, shalom. Shalom. Berikan salam kanan kirimu. Mari kita muji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita siang hari ini. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersukacita. Karena kebaikan Tuhan, setiap hari ada harinya Tuhan. Hey, 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 hey. Here we go. Bersama-sama nyatakan siang hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersama-sama nyatakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, melambaikan tanganmu nyatakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka cita bersama-sama siang hari ini. Nyatakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Oh, 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 dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari jemaat yang dikasih nyatakan siang hari ini. Bersuka, come on. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami nyatakan lebih tinggi lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah. bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, 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 yeah. Citalah. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya siang hari ini Tuhan adalah Raja yang terbaik. Dan kita mengucap syukur buat siang hari ini atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Hey. Come on. Terima kasih Tuhan. Hey. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena
syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kami nyatakan Tuhan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sebab Engkaulah yang bertata Tuhan. Hey. Mari jemaat yang dikasih, nyatakan siang hari ini, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi nyatakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kami nyatakan Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai kemampuan Allah kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Bawa hatimu lebih fokus lagi mendengar pesan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari jemaat yang dikasih, kita nyatakan dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya undang jemaat yang dikasih, bangkit berdiri, kami nyatakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari cuma saja nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah cara kami Tuhan menyenangkan hatimu. Kami buat datang boleh dengan membawa pujian penyembahan kami. Dan hati kami yang limpah dengan ucapan syukur di hadapanmu. Kami percaya Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan yang berkenan memberkati setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi siang ini. Untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar ketetapan-ketetapan akan firman-Mu. Roh Kudus urapi dan jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu.
biar setiap perkataan, setiap pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk. Coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Amin, Tuhan Yesus baik. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus juga yang luar biasa. Kabar kita juga harus selalu luar biasa. Oke, saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan satu berita firman Tuhan dengan tema harga diri. Orang percaya sudah dibayar lunas. Ya, saudaraku, ini bicara tentang harga diri. Ada orang yang tidak segan-segan untuk melukai orang lain. Bahkan untuk membunuh orang lain hanya gara-gara persoalan harga diri. Ya, hari ini kita mau belajar saudaraku bahwa harga diri saya dan saudara semua sudah dibayar lunas dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita ya. Boleh lanjut multimedia, kita baca sama-sama ya. Satu ayat ini dibaca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu telah diberi dengan harganya yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudaraku, sadari bahwa setiap kita orang-orang yang menaruh iman, kepercayaan kepada Kristus, kita yang tadinya hamba dosa, kita yang tadinya terikat kepada hukum dosa, kita telah dibebaskan dengan pembayaran yang lunas, pembelian yang lunas, ditebus dengan lunas. Kenapa? Karena dibayar dengan darahnya Kristus Yesus. Karena itu hari ini saya dan saudara bukan lagi hidup untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Karena itu muliakan Kristus, muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidup kita. Oke, boleh lanjut multimedia? Saudaraku, banyak orang percaya yang tidak memuliakan Allah dalam hidupnya demi harga diri. Ya, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kemarin saya ada satu cerita ketika saya membaca sebuah artikel, saudaraku, bagaimana hanya persoalan pacarnya selingkuh, saudaraku ya. Lalu pacarnya ini gelap mata, lalu membawa setangkai pisau dan menusukkan baik kepada pacarnya maupun juga kepada selingkuhannya begitu ya. Lalu akhirnya kasus ini dibawa ke ranah ke hukum dan akhirnya menjadi sebuah kasus hukum yang begitu panjang. Kembali lagi saudaraku, hanya persoalan gara-gara harga diri. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa memuliakan Allah, yang tidak bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ada begitu banyak orang karena harga diri tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tidak mau untuk menolong, tidak mau untuk memaafkan, tidak mau jadi berkat. Kenapa? Karena harga dirinya telah ternodai. Wah, ini ngeri gitu ya. Tapi hari ini saudaraku, sekali lagi, harga diri kita sudah dibayar lunas. Karena itu kita mau belajar dari sebuah kisah. Boleh lanjut multimedia? Hakim-Hakim 11 ayat 1-6 saya akan bacakan. Bapak Saudara boleh perhatikan ayat-ayat ini dengan baik supaya mengerti jalan ceritanya ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1-6, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top.
Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Boleh lanjut multimedia? Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Iya, saudaraku, ini ada sebuah cerita bagaimana seorang anak yang lahir dari seorang perempuan lain, dari seorang perempuan Sundal diceritakan. Dan karena anak ini lahir luar nikah, maka diceritakan bahwa anak ini dibenci. Anak ini diusir dari tengah-tengah keluarganya, dia tidak mendapat bagian milik warisnya, sehingga akhirnya dia harus hidup di luar terkatung-katung. Anak ini bernama Yefta. Dan setelah Yefta di luar, Yefta menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang berpetualang. Tiba-tiba kaum keluarganya, orang-orang yang dulu membencinya, orang-orang yang dulu mengusirnya, orang-orang yang dulu merampas milik kepunyaannya, membuat hidupnya susah di luar. Tiba-tiba datang kepada Yefta dan berkata, minta tolong supaya Yefta memimpin peperangan melawan Bani Amon. Kira-kira ya, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya saudaraku, kalau ada orang ya berbuat seperti itu kepada saudara, saudara jadi Yefta, saudara dibenci, diusir dari keluarga, dimusuhin sama banyak orang. Padahal bukan salah kita nggak ngerti apa-apa. Bahkan milik kita dirampas sampai kita hidup susah di luar. Setelah kita berjuang, berusaha di luar, kita sukses, kita berhasil. Tiba-tiba orang yang dulu benci kita, orang yang dulu usir kita, datang lagi. Tolongin saya dong. Boleh pinjam 100? Kira-kira saudaraku, ditolongin enggak? Ditolongin enggak? Wah, harga diriku kemana kalau aku tolongin gitu ya. Rasanya sudah kita ini diinjak-injak harga dirinya. Sudah seperti bukan manusia. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Dalam cerita ini, dalam kisah ini, Yefta bersedia untuk menolong kaum Gilead. Keluarganya yang telah mengusirnya, yang telah membencinya, yang telah menginjak-injak harga dirinya, yang telah merampas milik kepunyaannya, yang mengusirnya dari tengah-tengah keluarganya. Yefta bersedia untuk menolong mereka. Inilah orang yang menyadari betul saudaraku, bahwa harga dirinya sudah dibayar lunas oleh Kristus. Orang yang menyadari bahwa harga dirinya bukan terletak dari tentang apa dan siapa yang berbuat sesuatu kepadanya. Tapi harga dirinya adalah indah menurut Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau belajar saudaraku. Apa sih cirinya orang yang sungguh-sungguh mengerti harga dirinya sudah dibayar lunas oleh Kristus. Oke, boleh lanjut multimedia. Next, yang pertama saudaraku. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-7 ya. Ayat 7 bilang begini. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang padaku pada waktu kamu terdesak? Saudaraku, ini sarkasme ya. Satu pernyataan sebenarnya mau nolong tapi nyindir gitu ya. Saya mau katakan saudaraku, hal yang pertama, Yefta bersedia menolong. Yefta punya harga diri, tidak merasa bahwa dia telah terinjak-injak dan terbuang. Kenapa? Karena dia tidak membalas kejahatan dengan yang jahat. Orang yang mengerti betul bahwa harga dirinya sudah dibayar lunas oleh Kristus. Dia tidak akan punya niat saudaraku untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
Ada istilah pepatah dunia mengatakan saudaraku, air susu dibalas air tuba. Apa itu? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu biasa, itu prinsip dunia saudaraku. Makanya dunia seringkali mengajarkan pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Engkau dipukul, balas pukul. Itu dunia saudaraku. Engkau disakiti, balas 3 kali lipat sakitnya. Jailah gitu ya. Tapi saya mau bilang saudaraku, hari ini Tuhan tidak ngajar demikian saudaraku. Kalau engkau menyadari bahwa harga diri kita sudah dibayar lunas oleh Kristus, jadilah pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan yang jahat. Lakukan yang baik. Firman Tuhan mau ajar kepada kita saudaraku, biar air tuba dibalas dengan air susu. Wes mantap, ini baru pepatahnya orang-orang Kristen ya. Bukan air susu dibalas air tuba, tapi air tuba dibalas air susu. Sekalipun mungkin orang berbuat jahat, orang merugikan kita, orang memfitnah kita, orang menginjak-injak harga diri kita. Tapi kita mau belajar saudaraku, untuk tetap lakukan yang baik untuk mereka. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, ini ada pepatah orang Tionghoa ya, yang mengatakan begini saudaraku. Orang yang mampu melukai Anda paling dalam. Orang yang mampu menusuk Anda sangat dalam. Bukanlah orang jauh. Bukanlah orang yang tidak Anda kenal, yang tidak Anda percayai, yang tidak dekat dengan Anda. Bukan. Tapi orang yang paling dekat dengan Anda. Orang yang paling kita percayai, orang yang paling kita andalkan, mungkin orang yang paling kita sayangi, dialah orang yang punya potensi besar untuk melukai hati kita. Kalau saya tanya ya, suami-suami, mana suami-suami, boleh angkat tangan suami-suami? Nggak ada yang menikah laki-lakinya. Siapa yang paling dekat dengan Anda? Jangan bilangnya sekretaris di kantorku Pak. Jangan saudaraku ya, bahaya saudaraku. Harus jawabnya istri. Betul? Para istri boleh angkat tangan? Ragu-ragu ya. Kayaknya gak yakin kalau jadi istri. Siapa orang paling dekat dengan engkau? Harus jawabnya suamiku. Jangan kau bilang tukang sayur di pasar dekat rumahku Pak. Wah bahaya gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, justru orang yang paling dekat dengan engkau. Orang yang paling engkau sayangi, mungkin orang yang paling engkau sangat harapkan. Mereka lah orang yang punya potensi untuk melukai kita sangat dalam. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan saudaraku. Apapun dalilnya, apapun alasannya, ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Jangan pernah balas kejahatan dengan yang jahat. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Ini ada beberapa ayat saudaraku yang menyatakan kenapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waktu kita tidak mampu untuk membalas kejahatan dengan yang baik, maka kita kalah. Kita adalah orang-orang yang kalah. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Waktu orang berbuat jahat, waktu orang mungkin merugikan kita, waktu orang mungkin menginjak-injak harga diri kita. Lakukan yang baik buat orang itu. Engkau menang. Bisa dimengerti saudaraku? Makanya firman Tuhan bilang, berdoalah buat orang-orang yang membenci kamu dan menganiaya kamu.
kamu menang. Kamu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Waktu kita bisa menjadi orang yang berbuat tetap baik kepada orang yang jahat. Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus tetap tidak boleh membalas kejahatan dengan yang jahat? Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi, apa saudara? Usahakanlah selalu yang baik bagi kamu maupun bagi semua orang. Saudaraku dengar baik-baik. Kita dipanggil, saya dan saudara dipanggil bukan untuk mengerjakan yang jahat. Bukan untuk mengerjakan yang cemar. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk melukai orang lain. Bukan untuk merugikan orang lain. Firman Tuhan bilang apa? Usahakan selalu yang baik bagimu maupun bagi semua orang. Kita dipanggil untuk mengerjakan yang baik. Dan yang terakhir saudaraku, alasannya kenapa kita tidak boleh lakukan kejahatan ya, balas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, apa saudara? Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kenapa kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Firman Tuhan bilang, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang memberikan hak Tuhan itu kepada Tuhan. Memberikan tempat kepada murka Tuhan. Ya, sebab Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Nggak perlu kita saudaraku. Ya, saya berulang kali saudaraku. Dijahatin sama orang, saya nggak berbuat apa-apa. Tapi saya lihatin orang-orang yang bikin jahat sama saya, semua tengkurap saudaraku ya. Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan ini saudaraku. Saya mengerti firman Tuhan ini. Nggak perlu kita yang balas. Jangan, karena kita dipanggil untuk mengerjakan yang baik. Kalau saya balas kejahatan dengan kejahatan, saya kalah. Justru waktu kita memberi pembalasan itu kepada haknya Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini ada satu cerita saudaraku, satu cerita sejarah, ini cerita benar saudaraku ya. Pernahkah saudara mendengar satu nama Corrie ten Boom? Ada yang pernah dengar nama ini? Belum pernah ya. Dia adalah seorang Yahudi yang pernah ditangkap di zamannya Nazi, Jerman ya. Jadi padahal dia Yahudi Kristen, dia sudah jelaskan bahwa dia adalah Yahudi Kristen. Tetapi saudaraku ditangkap oleh orang-orang Nazi, Jerman, dan di konsentrasi Nazi saudaraku, Corrie ten Boom ini dipukuli habis-habisan, disiksa hampir mati. Ya, pokoknya itu penderitaan yang begitu lama dan panjang yang dia alami. Singkat cerita, Nazi kalah dan akhirnya Corrie bebas, saudaraku. Setelah sekian belas tahun kemudian, ketika Corrie ada di gereja, tiba-tiba, saudaraku, Corrie melihat orang Jerman yang pernah menganiaya dia. Wah, gejolak hatinya ini begitu luar biasa. Kenapa? Tentu saja dia ingin membalas, saudaraku. Dia ingin kembali melukai orang itu karena orang itu pernah melukai dia begitu amat sangat. Ya, tetapi saat itu saudaraku, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu harus mengampuni. Kamu harus peluk dia dan katakan bahwa aku mengampuni kamu. Ya, saudaraku, dia bergejolak, dia hampir saja keluar dari gereja itu, tidak mau ikut ibadah, tapi dia akhirnya memilih untuk menurut kehendak Tuhan. Lalu dia dekati orang itu, begitu orang itu melihat saudaraku, orang itu pun menyadari akan kesalahannya. Itu dia langsung berlutut gitu ya, minta ampun, dan Corrie angkat dia dan peluk dia dan berkata, aku mengampuni kamu. Singkat cerita saudaraku, ketika Corrie keluar selesai dari ibadah,
ada satu sukacita, ada satu kegirangan besar yang tidak bisa dikatakan saudaraku. Menjadi satu kemenangan dalam kehidupan seorang yang bernama Corrie ten Boom. Dan kesaksian ini saudaraku sampai menjadi sebuah cerita yang mendunia tentang jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Amin. Sekali lagi saudaraku, waktu engkau sanggup untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau menang. Oke, next lanjut. Kemudian yang kedua saudaraku, apalagi yang menjadi ciri dari orang yang harga dirinya sudah dibayar lunas oleh Kristus. Kita lihat ayat 11 saudaraku ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu apa saudaraku? Mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Wah saudaraku, kalau saya kayak si Yefta, saya bukan tulak pinggang lagi saudaraku. Saya tulak ketek kayak gitu ya. Wah ini kayak gambarnya gitu ya. Wah dulu lu benci gua ya. Lu dulu usir gua, lu dulu injek-injek harga diri gua. Sekarang lu butuh gua ya. Lu sekarang ngangkat gua jadi kepala, jadi panglima ya. Wah itu saatnya balas dendam saudaraku ya. Tapi enggak saudaraku. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Tetapi Yefta apa saudara? Membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ini menunjukkan saudaraku ciri orang yang sungguh-sungguh menyadari harga dirinya sudah lunas dibayar. Dia tidak akan jadi orang yang sombong. Dia tidak akan jadi angkuh. Dia tidak akan menjadi orang yang congkak, yang tinggi hati. Sekalipun Tuhan sudah angkat dia naik tinggi. Tuhan sudah promosikan dia. Dia menjadi orang yang luar biasa. Dia tidak akan menjadi sombong. Amin. Malah sebalik ya saudaraku ya. Ada begitu banyak orang saudaraku. Kalau lagi nggak punya, ya, kalau lagi nggak punya, jalan aja nggak berani ngelihat ke depan. Nunduk ke bawah. Ada 500-an lumayan buat jajan gitu. Begitu diberkati, sukses, kaya raya. Siapa lu? Siapa gua? Sampai jalan aja kesandung saudaraku ya. Belagunya minta ampun, sombongnya minta ampun. Kenapa? Karena sekarang merasa punya harga diri. Ini benar saudaraku. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik ya. Kuncinya, orang yang tidak menyadari bahwa kalau dia sukses, dia berhasil, dia punya, dia memiliki. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Dijamin pasti sombong. Makanya saudaraku ini perlu saya ajarkan ya. Harga diri kita bukan ditentukan dari apa yang kita miliki. Harga diri saya dan harga dirimu. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Kalau kita sadar akan perkara ini saudaraku, kita akan menjadi seperti Yefta. Sekalipun diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi panglima, diangkat jadi kepala. Dia tidak sombong, tapi justru dia bawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Oke, next multimedia. Nah ini menarik ya saudara ya. Apa bedanya orang minder dan orang sombong? Tahu orang minder? Orang minder tahu nggak orang minder? Tidak percaya diri, rendah diri. Jangan aku lah, aku mah nggak bisa. Janganlah, jangan gitu dong. Itu minder. Ya, merasa bahwa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu minder. Tapi ada orang yang sombong. Pokoknya kayak dunia punya dia gitu ya. Kemarin saudaraku, teman saya cerita gitu ya. Kebetulan dia memang pembinanya tentara saudaraku ya. Jadi ceritanya dia cuman gara-gara hal sepele gitu ya. Dia lagi berjalan pakai motor saudaraku, tiba-tiba ada ibu-ibu mau nyebrang saudaraku. Jadi akhirnya dia berhenti, dia tunggu gitu ya.
Ini ibu-ibu mau nyebrang saudaraku lama gitu, namanya juga ibu-ibu jalan gitu ya pelan-pelan. Ini di belakang dia nggak sabar saudaraku. Dia tantin gitu ya. Akhirnya nih orang turun dari mobil saudaraku, diseret-seret teman saya ini ke pos polisi. Ke pos polisi yang di Polres tuh, yang di Bundaran. Udah dibilangin, Pak, saya mau jemput anak. Gitu ya, saya mau jemput anak. Wah, nggak bisa. Wah, dimarah-marahin. Wah, hanya perkara begitu doang, saudaraku. Hanya perkara sepele, nggak jelas gitu. Ya, kalau salah ya minta maaf dah. Udah ya, saya mau pergi nih. Wah, terus nggak seneng, saudaraku. Pokoknya terus. Akhirnya dengan terpaksa, saudaraku. Dia kontak Koramil, dia kontak Kodam, saudaraku. Datang pasukan, satu mobil itu truk, saudaraku. Ke Bundaran itu, Polres itu, ke pos polisi. Sampai akhirnya saudaraku yang nyuruh narik-narik orang itu saudaraku. Sampai sujud-sujud nyembah-nyembah saudaraku. Aduh Pak, mohon maaf, saya nggak tahu kalau Bapak tentara. Aduh Pak, minta maaf. Sampai orang ini ngomong gini, untung saya sudah di dalam Tuhan. Kalau saya bukan dalam Tuhan, lu sekarang nggak ada di sini lu. Ada di ini Guntur lu, hormat bendera dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam lu. Sampai saya ketawa gitu dengar ceritanya, emang kadang-kadang orang aneh-aneh aja ya. Sombongnya itu kadang-kadang juga hanya gara-gara apa? Dia merasa bahwa dia punya pengaruh. Dia punya koneksi dengan pejabat, dia punya kekuasaan. Lalu mulai bertindak injek-injek orang lain. Saya mau bilang saudaraku, yuk hari ini jangan jadi orang sombong. Apa bedanya minder sama sombong? Sebenarnya mereka ini saudaraku ya, minder dan sombong sebenarnya adik kakak. Kata orang mas 11-12. Bedanya kalau minder dia belum punya modal, makanya dia minder. Kalau yang sombong dia udah punya sedikit modal, makanya dia belagu. Tapi orang minder kalau dikasih modal pasti jadi sombong. Makanya dengerin baik-baik ya, Tuhan gak mau kita jadi orang minder, rendah diri. Tuhan mau kita jadi orang rendah hati. Amin. Bukan orang minder. Dan Tuhan tidak mau kita jadi orang sombong. Sadari kalau kita punya, kita memiliki, kita punya sesuatu. Itu semua datangnya dari Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Yang mengerti, boleh bilang amin. Nah, ini ada cerita nih ya. Saya belum ketemu ilustrasi baru, gak apa-apa deh pakai yang lama gitu ya. Ceritanya ada OKB, tahu OKB? Nah, orang kaya baru, nah, itu mah udah lama. OKB, orang kaya belagu. Ya, ini satu kali ini ceritanya nih, ini OKB masuk ke rumah makan saudaraku. Ke sebuah restoran yang mewah. Ya, lalu dia panggil pelayannya, pelayan sini. Dikasih buku menunya, silakan Pak. Dia mulai buka buku menunya. Orang kalau lihat buku menu yang dilihat apanya? Ya menunya dong, makanannya dong. Kalau lihat harganya itu berarti cari yang murah. Ini sebaliknya saudaraku. Dia mau cari yang paling mahal. 5 digit minggir, 6 digit minggir, 7 digit minggir. Dia mau cari yang 8 digit. Yang sekali makan puluhan juta. Hebat saudaraku ya. Dia cari, akhirnya ketemu saudaraku. Lalu dia bilang, pelayan saya mau yang ini. Wah pelayannya bilang begini, mohon maaf Pak, yang itu gak bisa. Ih, marah dia langsung. Kamu jangan ini ya, saya nih sanggup bayar, saya mau yang ini. Dengan ramah sekali lagi pelayannya berkata, mohon maaf Pak, gak bisa Pak yang itu gitu ya. Wah dia tambah marah nih. Ya. Kamu saya panggil bos kamu ya, biar kamu dipecat hari ini juga. Akhirnya nih pelayannya mulai agak-agak emosi juga. Bukan begitu Pak, masalahnya yang Bapak tunjuk itu nomor telepon Pak, bukannya makanan katanya gitu ya. Jadi hati-hati saudaraku ya.
Orang kalau sudah belagu emang kadang-kadang jadi rese begitu ya. Sekali lagi, sekalipun kau punya, engkau diangkat jadi kepala, engkau hebat, engkau luar biasa. Ingat, harga dirimu bukan ditentukan dari apa yang engkau punya. Harga diri kita karena kita adalah milik Kristus. Kalau engkau menyadari harga diri kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau hebat, engkau punya pengaruh, engkau pandai, engkau tetap akan menjadi orang yang rendah hati. Yang mengerti, boleh bilang amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat. Haleluya. Yang buta melihat. Jadi yang tadi udah ngantuk-ngantuk begitu dengar terakhir. Langsung bangun dia. Jadi minimal pulang masih bawa 1 poin gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Oh, ini ternyata belum nih, masih ada 1 ayat lagi ya. Ayat Matius 18 ayat 4 bilang begini saudaraku. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudaraku dengar baik-baik ya. Orang di dunia yang dianggap besar, yang dianggap hebat adalah orang yang bisa perintah orang lain. Betul? Kamu sini. Kamu pergi ke sana. Wah, itu orang hebat itu, orang besar. Itu ukuran dunia, saudaraku. Tapi dengar baik-baik. Menurut ukuran kerajaan sorga, orang yang dianggap besar, orang yang dianggap hebat, orang yang dianggap terkemuka, justru sebaliknya. Ketika orang itu mau melayani dan menjadi seorang hamba. Ketika dia mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Bukan selesai ini ibadah nanti diberiin empeng satu-satu ya. Pulang-pulang katanya menjadi seperti anak kecil gitu ya. Bukan saudaraku. Anak kecil itu selalu bergantung sama bapaknya, sama mamanya, sama orang tuanya. Betul? Tuhan mau saudaraku kita nggak sombong. Kenapa? Karena kita selalu bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saya ingat saudaraku waktu saya masih kecil. Lagi main kelereng saudaraku ya sama teman-teman. Tiba-tiba ada 3 orang berbadan tegap lewat. Enggak banyak cerita saudaraku. Itu kelereng diambil semua saudaraku. Kita lagi main di tanah, diambil semuanya. Lalu dengan polos saudaraku saya bilang begini, om, kenapa diambil om? Lalu orang itu berbalik saudaraku, cabut pisau, mau menakut-nakutin saya, mau menusuk saya gitu ya. Dan dengan refleks saudaraku, mulut saya berteriak, Mama tolong. Kenapa bisa begitu? Karena anak kecil selalu bergantung sama orang tuanya. Tuhan mau saudaraku, sekalipun kau hebat, sekalipun kau kuat, sekalipun kau mampu, jadilah seperti anak kecil. Merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Bergantung sama Tuhan. Amin. Oke, next. Yang ketiga saudaraku, coba kita lihat ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan bilang begini. Lalu bernasalah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ini ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ya ini kan singkat ceritanya ya. Waktu Yefta diangkat jadi panglimanya orang Gilead, jadi kepalanya orang Gilead, lalu akhirnya Gilead mau berperang dengan orang-orang Bani Amon. Ngomongnya sih perang, tapi di hati kecilnya si Yefta, pulang selamat nggak ya? Pulang jangan-jangan tinggal nama nih gitu ya. Menang nggak ya perangnya? Ini kan menjadi tanya-tanya di dalam galau lah ceritanya si Yefta. Di tengah-tengah kegalauan si Yefta nasar. Dia nasarnya bilang apa? Kalau aku pulang dengan selamat, bawa kemenangan, maka yang pertama kali menyambut aku dari pintu rumahku keluar
akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ya, ternyata yang keluar siapa? Anaknya. Firman Tuhan bilang satu-satunya, selain dia tidak ada anak yang lain. Jadi Yefta cuma punya anak satu. Satu-satunya. Coba baca ya. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Eng. Nah, ini cerita saudaraku menjadi sebuah cerita yang kontroversi dalam dunia teologi ya. Kenapa? Karena orang Israel diperintahkan tidak boleh mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Tetapi firman ini tetap dicatat. Kenapa? Mau menunjukkan bahwa Yefta punya harga diri sebagai orang yang setia. Yefta berbuat seperti apa yang sudah dia janjikan. Orang punya komitmen. Halo? Saya mau bilang saudaraku, kalau engkau menyadari betul harga dirimu sudah dibayar lunas oleh Kristus. Engkau dan saya harus punya kesetiaan. Satu sifat yang sudah langka di zaman ini. Tapi orang Kristen harus punya, orang percaya harus punya kesetiaan. Saya mau bilang saudaraku, waktu engkau menikah, ingat. Engkau berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Engkau berkata apa? Aku menerima engkau. Sebutin namanya gitu kan. Sebagai satu-satunya loh. Pasanganku yang sah. Baik, susah maupun senang. Baik, sakit maupun sehat. Bahagia maupun susah, miskin maupun kaya. Begitu udah nikah, abang banyak uang, abangku sayang. Abang tak ada uang, abangku tendang. Repot saudaraku. Saya mau bilang hari-hari ini saudaraku ya, dengar baik-baik. Jadilah pribadi yang setia. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi punya komitmen tentang kesetiaan. Engkau bergereja ada di tempat ini. Bergerejalah setia, tertanam di gereja ini. Sekalipun hari-hari ini gereja udah kayak tukang bakmi. Gereja lagi. Udah kayak tukang bakmi kan. Buka, entar gak ada jemaatnya tutup. Buka lagi, tutup lagi. Ya ilah saya bilang udah kayak orang franchise. Kayak orang dagang. Ini realitanya. Tapi jadilah jemaat yang setia, yang tertanam dalam gereja lokal. Menunjukkan bahwa engkau punya harga diri yang sudah dibayar lunas oleh Kristus. Amin. Ini ada satu cerita nih ya, sebagai penutup dari khotbah saya. Satu kali saudaraku, ada orang naik, dia lagi berjalan cukup panjang saudaraku ya. Dia berjalan cukup panjang, dia sudah kelelahan saudaraku. Begitu dia sudah kelelahan, dia sudah kecapean saudaraku. Dia tengok ke atas saudaraku. Dia lihat ada buah kelapa yang begitu menarik hatinya. Wah, dia pikir nih dalam pikirannya. Kalau ini buah kelapa, aku minum airnya pasti segar nih. Nggak banyak cerita saudaraku, main dia naik aja langsung. Sambil ngeliatin ke atas, dia panjat itu pohon. Dia naik. Kira-kira sudah cukup tinggi saudaraku ya. Kira-kira sudah hampir 10 meter naik ke atas saudaraku. Dia baru sadar ketika dia melihat ke bawah, tangannya gemetar, kakinya gemetar. Karena rupanya dia takut dengan ketinggian. Tapi dia sudah di atas. Wah, dia pegang erat-erat pohon itu. Naik nggak bisa, turun juga nggak bisa saudaraku. Kaku semua badannya karena dia udah ngeliat ke bawah, dia ketakutan setengah mati. Dalam keadaan seperti saudaraku, tiba-tiba dia bilang begini, Tuhan, kalau aku bisa turun dengan selamat, tidak jatuh, maka akan kuserahkan seluruh hartaku buat Tuhan. Hebat saudaraku ya. Setelah dia ngomong begitu, dia mau menggerakkan kakinya. Nggak bisa saudaraku, masih tetap kaku. Dalam hati dia mungkin nasarnya kurang gede. Dia mau tambahin lagi saudaraku.
Tuhan, bukan hanya hartaku yang kuberikan, tapi hidupku kupersembahkan juga buat Tuhan. Wih, mantap ini ya. Sudah hartanya dipersembahkan, hidupnya juga mau dipersembahkan buat Tuhan. Ceritanya dia mau jadi pendeta full gitu ya. Luar biasa gitu ya. Lalu perlahan tapi pasti saudaraku, Tuhan kasih keberanian dan kakinya mulai melangkah turun. Perlahan-perlahan dia mulai turun. Kira-kira sudah tinggal jarak 1,5 meter lagi. Ya setinggi seginilah kira-kira gitu ya. Lalu dia mulai berpikir gini, apa? Seluruh harta kasih ke gereja. Apa? Aku jadi pendeta. Lalu dia dalam arti dia, wah ini mah konyol nih katanya gitu ya. Lalu dia lepasin saudaraku tangan dan kakinya. Bedak, dia jatuh ke bawah. Lalu dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku jatuh ya. Berarti yang tadi batal semuanya ya. Tanpa kita sadari saudaraku, seringkali kita jadi orang yang tidak setia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, harga diri kita sudah lunas dibayar. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kau diberkati dengan berlimpah, engkau hebat, engkau kuat, engkau kaya, engkau memiliki. Jangan jadi sombong. Harga dirimu tidak ditentukan dengan apa yang kau miliki. Tapi harga diri kita karena kita adalah milik Kristus. Dan yang terakhir apa? Setia. Jadilah orang yang setia, yang pegang komitmen dalam setiap perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk saya undang pemain musik, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu, bahwa harga diri kami sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Kami memiliki harga diri, kami berharga, kami bernilai. Bukan oleh karena apa yang kami punya, bukan karena perkataan atau perbuatan orang lain. Tetapi karena kami adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kami sudah dibayar lunas oleh Kristus dengan darah yang mahal, darah yang suci tanpa noda. Karena itu biarlah kami mau belajar seperti Yefta, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kami tahu bahwa kami dipanggil untuk melakukan yang baik. Ketika kami membalas kejahatan dengan yang baik, kami menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Karena kami tahu pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Bahkan yang kedua, kami mau belajar seperti Yefta, seorang yang punya harga diri yang sudah dibayar lunas oleh Kristus. Tidak sombong, sekalipun diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi kepala, diangkat jadi panglima, menjadi orang yang dianggap penting. Tapi dia justru merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Sekalipun kami punya, sekalipun kami memiliki, sekalipun kami kaya raya, sekalipun kami berpangkat, berkedudukan, kami mau tetap menyadari bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Sehingga kami tetap rendah hati. Dan kami tahu bahwa Tuhan menyatakan orang yang dianggap besar, orang yang dianggap hebat, orang yang dianggap terkemuka justru adalah orang yang mau merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil. Seorang yang bergantung kepada bapaknya. Bahkan yang terakhir, harga diri seorang yang dibayar lunas oleh Kristus adalah kesetiaan. Orang yang menyadari bahwa harga dirinya sudah dibayar lunas oleh Kristus, dia akan tinggal dalam kesetiaan. Setia terhadap pasangannya, setia dalam bergereja kepada gerejanya, bahkan terlebih lagi setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati setiap umat-Mu, biar firman-Mu yang sudah dinyatakan termeterai dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Memberkati Tuhan buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan. Pada siang hari ini tidak terkecuali kami percaya kami semua diberkati. Memberkati buat Ibu Gembala, buat seluruh jajaran pengurus, seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat. Tuhan berkati, berikan kesatuan hati. Dan biar Tuhan pakai gereja ini menjadi satu wadah yang terus menjangkau banyak jiwa, mendewasakan banyak jiwa, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan-Mu menyertai hari-hari kami. Apapun usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.